Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan SGU Channel, sebuah channel yang memang mengulas tuntas tentang suatu hal yang lagi update, informasi-informasi menarik dan aplikatif yang nanti akan kita selalu bahas tuntas dan mudah-mudahan ini menjadikan sebuah solusi. Tapi pagi ini, sebelum kita membahas apapun yang akan kita bahas sebagai sebuah sumber solusi atau informasi, maka kita akan coba membahas tuntas apa sebenarnya atau siapa sebenarnya profil pembicara yang akan selalu menemani kita di SGU Channel ini. Berikut juga dengan dari mana sih profil pembicara itu datang, seperti itu. Yuk kita akan simak dengan lebih lanjut lagi dengan narasumber kita, narasumber yang luar biasa di pagi hari ini, yaitu dengan Kang Falah. Ya. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Kang Falah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Wow, luar biasa. Iya. Kalau saya ketemu dengan Kang Falah nih, meskipun bukan di forum seperti ini, ngobrol-ngobrol, kebawa energi semangatnya. Yes, harus sehat Pak Agus. Karena yang namanya energi sebetulnya itu menular. Menular ya. Menular betul. Jadi kalau kita ketemu dengan Orang yang lemes pasti lemes. Ya, kalau pagi-pagi Anda ketemu orang yang sudah mengeluh, maka sudah dipastikan hari itu Anda akan ke bawah. wow, Akan terasa. jadi lingkungan itu bisa mencetak diri kita ya. Yes, betul sekali Pak Agus. Oke, kata yesnya aja itu udah luar biasa lain nih kalau diinikan sama Pak Falah nih. Iya, karena semua hal yang kita lakukan itu selalu akan dipengaruhi oleh yang namanya gestur, body language, gitu ya. Bagaimana orang bisa merespon kita, melihat kita dari cuma mimik muka atau gerakan kita. Oh, luar biasa. Stop dulu Kang Falah. Oke. Kalau Kang Falah sudah berbicara gini, rasanya saya itu membara banget pengen banyak bertanya. Tapi saya tadi sampaikan bahwa saya ingin mengenal nih sosok Kang Falah ya. Karena dari biografi yang pernah saya baca dari Kang Falah ini, Kang Falah pun bukan anak metropolis. Kang Falah pun datang dari sebuah desa di sebuah kota, mohon maaf ya, bukan kota besar gitu kan, seperti itu. Boleh Kang Falah mungkin untuk menceritakan? Iya, jadi betul sekali bahwa saya itu bukan orang yang mungkin berlatar belakang ya, orang Jakarta. Namun saat itu saya hanya punya satu impian, yaitu sukses di Jakarta. Sukses, Sukses di Jakarta dengan apa yang saya miliki. Tapi saya juga berpikir saya juga tidak punya apa-apa gitu. Kadang saya bingung, kadang saya bercermin berkali-kali apakah saya bisa sukses gitu ya di Jakarta. Berarti sempat galau juga ya kan? Sempat pengen pulang kampung dan jadi petani lagi gitu ya. Ngangon domba gitu ya. Jadi anak ale lagi. Kamu tahu ale? Ya. Ale itu anak leweng gitu ya. Anak leweng. Oke. Anak gembala lah ya. Anak gembala. Tapi ibu saya masa selalu bilang bahwa kamu berhak jadi orang yang sukses. Itu kata mas saya. Selalu disiratkan atau dinasehatkan sama betul. Ibunya Kang Falah. Ibu saya hanya lulusan SD Pak Gus. Dia tidak punya pengetahuan yang banyak terhadap mungkin keilmuan yang ada, tapi dia punya doa, dia punya motivasi untuk saya. Setiap hari ketika saya dulu sambil kerja sekolah itu seringkali saya menangis karena kecapean gitu ya. Tapi ya alhamdulillah motivasi dari ibu tiap kali bercermin, ibu saya mengatakan seperti ini ketika saya pakai dasi di SMK itu, ibu saya berkata, nah nanti kalau kamu besar pasti kerjaan kamu pakai dasi juga. Kang Falah, saya pernah membaca juga nih biografi Kang Falah. Kang Falah katanya waktu melanjutkan ke tingkat SMK ya waktu itu ya, SMA atau SMK? SMK. Kang Falah tuh sempat cari uang sambilan untuk membantu uang jajan atau uang sekolah ya? Ya jadi memang ketika saya jadi mahpot itu gajinya cuma 150.000. 150.000 per bulan. Per bulan, dan kalau saya asumsikan waktu itu di SMK itu SPP-nya cuma 80.000. Komputer itu 25.000. Jadi 105 itu sudah terpakai untuk kebutuhan sekolah. Itu belum jajan, makan, dan transport. Akhirnya saya berpikir ulang untuk menjadi tukang cuci mobil waktu itu ya. Jadi saya deketi beberapa orang gitu ya. Saya deketi beberapa orang di masjid yang punya mobil. Saya bertanya, Pak, mobilnya boleh saya cuci? Dan alhamdulillah waktu itu saya dikasih 65.000 per mobil, bagus ya. Jadi nambah lah gitu ya.
Jadi yang 100 berapa? 80.000. 150.000 maaf dari masjid ya. Ditambah dengan tambahan dari 2 mobil 130.000. Luar biasa, sebuah true story lah ya, dari Kang Fala yang mungkin kalau orang melihatnya Kang Fala sekarang cukup tidak membayangkan juga story seperti itu ya kan? Ya karena seringkali kalau orang melihat kita enaknya saja. Betul. Ya, mungkin ketika dia melihat masa lalunya bisa jadi itu akan menjadi motivasi gitu kan, untuk mungkin anak muda di Jakarta atau di Indonesia untuk terus punya semangat yang tinggi, karena semangat itu menjadi modal yang paling besar Pak Agus. Apa Kang Fala yang menjadi visi pribadi Kang Fala? Ingin menjadi apa sih sebenarnya Kang Fala itu? Dulu saya penasaran membuat visi sebetulnya ya, tapi saya visi gitu ya. Okay. Dulu visi cuma sangat simpel dan sedikit mungkin aneh menurut orang-orang gitu ya, dan kalau menurut teman-teman saya sudah sukses itu salah. Menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Itu kurang tepat itu. Ternyata kurang tepat karena visi itu ternyata mempengaruhi energi kita. Jadi bermanfaatnya sudah, tapi belum kaya gitu kan, atau belum punya sesuatu. Akhirnya saya revisi sedikit, saya menjadi orang bisa itu menjadi orang yang bermanfaat dan banyak uang. Jadi ditambah ya Kang Fala ya. Ditambah. Jadi kalau selama ini orang bicaranya tujuan hidupnya ingin menjadi manfaat bagi orang lain, ternyata itu kurang tepat dan perlu ditambah ya Kang Fala. Mungkin bisa jadi kurang tepat karena biasanya yang terjadi pada hidup saya waktu itu manfaatnya sudah didapatkan sama orang gitu ya. Tapi kok saya begini-begini aja gitu ya. Akhirnya saya coba konsultasi ke coach saya, itu guru saya lagi. Ternyata coba Kang Fala tambahin dengan apa? Dengan kalimat mungkin banyak rezeki, banyak uang, atau berkelimpahan harta, atau menjadi miliarder gitu ya. Terlepas itu yang penting ada bahasa yang membuat motivasi baru di situ. Sehingga kalau Anda kaya, Anda bisa lebih banyak bermanfaat untuk orang lain. Oke Kang Fala, obrolan yang luar biasa sekali ya. Saya cukup terharu nih, tapi menjadi sumber inspirasi juga di pagi hari ini untuk tadi mendengar cerita dari Kang Fala seperti itu tentang story-nya dan berikut dengan visinya. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya dari semuanya seperti itu. Oke, kita akan sambung lagi Kang Fala obrolan kita ya. Mengenai yang ingin saya gali lagi adalah bagaimana proses Kang Fala mendirikan usaha-usaha, karena saya baca biografinya juga beberapa kali mendirikan perusahaan dan sekarang menjadi direktur dan founder di salah satu perusahaan yang Kang Fala dirikan. Oke, kita akan kembali lagi di channel SGU Channel luar biasa. Be smart with us.